Selamat siang, saudara. Salam jumpa kembali dengan siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Kita berjumpa lagi pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebuah pengalaman yang luar biasa dari seorang bernama Ayub. Itu yang akan menjadi renungan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau gak pernah berubah, kasih setia dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya buat kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semuanya sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman itu kami simpan di dalam hati kami, dan firman itu akan bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur menyambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Ayub 19 ayat 25 sampai 27, Saudara. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku, penebusku, hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Kisah Ayub adalah sebuah kisah hidup yang kalau dipikir ya dengan logika kita hari ini, siapapun kita tidak akan kuat untuk bisa dan mampu menerima dan juga menjalani kondisi yang Ayub itu alami, saudara. Mari kita bayangkan, dari berada di atas dengan harta kekayaan yang melimpah sekali, lalu kemudian mengalami jatuh ludes harta kekayaannya, gak ada sisa harta kekayaannya, ludes dalam waktu yang tidak lama. Dari semuanya ada, ya, lalu habis. Tidak mudah untuk menerima kondisi yang seperti ini. Lain halnya ketika kondisi itu sebaliknya, ya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk saya aja deh, menyesuaikan diri dari kondisi yang tidak ada sama sekali, lalu kemudian menjadi ada, menjadi serba cukup, serba berkelimpahan. Wah, itu mudah. Lah mau apa-apa, pengen sepatu kita tinggal beli, pengen rumah yang ini tinggal beli, duitnya ada, ya, hartanya ada. Tapi kalau dari yang segala sesuatu sangat mudah, lalu kemudian tidak ada, itu gak mudah. Tidak mudah, ya. Ayub mengalami hal yang sangat tidak mudah dalam hidupnya. Bukan hanya dia kehilangan harta kekayaannya, tapi bayangkan kehilangan apa lagi? Anak-anaknya. Bahkan sahabat-sahabatnya, teman dekatnya, istrinya yang ada di sekitar dia bukan memberikan kekuatan, tapi melemahkan imannya. Saudara coba baca kitab Ayub yang 42 pasal. Baca dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Gak usah cepat-cepat, baca aja dan selami hidupnya. Kita akan menemukan sebuah kesedihan, sepi karena ditinggalkan, terluka, malu, kecewa, pasti, malu pasti. Salah apa aku? Dosa apa aku? Marah, iya. Marah pasti. Kan aku gak berbuat jahat. Aku gak lakukan apa-apa loh. Aku gak pernah curangin orang. Aku selalu nolong orang. Aku selalu berbuat baik. Kok terjadi kemalangan yang seperti ini? Tapi luar biasanya, kalau saudara nanti baca Ayub, saudara akan menemukan begini. Dia tidak goyah imannya dan kepercayaannya kepada Allah.
Dan pada akhirnya di pasal terakhirnya kita akan membaca di situ Tuhan memulihkan keadaan Ayub jauh lebih baik dari kondisi awal sebelum Ayub mengalami kesengsaraan. Dari sini kita belajar, keadaan tidak mengubah hubungan Ayub dan Tuhan. Keadaan tidak mengubah pribadi Ayub, ya. Ketika Ayub dalam kondisi berkelimpahan, dia selalu ingat akan Tuhan. Dia selalu datang membawa persembahan untuk Tuhan. Dia selalu datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kondisinya sangat-sangat tidak baik-baik saja, Ayub tidak kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Marah ada, sedih pasti, sepi iya, malu iya, kecewa iya. Tetapi pernyataan Ayub di pasal 19 mengajar kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan ketika kita gak baik-baik saja. Bagaimana berbicara dengan Tuhan ketika kondisi kita sangat tidak baik-baik saja. Pengakuan Ayub yang mengatakan, tetapi aku penebusku hidup. Ini luar biasa. Dalam kondisi ya menerima keadaan yang gak baik saja, tapi Ayub mengatakan, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Kalau orang hidup berarti tidak mati. Kalau orang hidup berarti masih bisa bergerak. Kalau orang hidup itu berarti masih bisa melihat, masih bisa mengawasi. Kalau penebus kita hidup berarti tidak mati, berarti tetap bekerja, tetap mengawasi, tetap mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidupnya bagi umat tebusannya. Amin. Itu keyakinan Ayub. Yang kedua, bahkan saat tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Tubuh adalah fana, bisa rusak, tidak kekal. Tapi roh akan kembali kepada Allah yang adalah roh. Itu menjadi keyakinan daripada Ayub. Yang berikutnya, Allah adalah Allah yang tidak berubah, yang akan tetap berdiri di pihakku. Allah memihakku. Mari perhatikan, luar biasa. Ayub dalam kondisinya yang tidak baik-baik saja, dia tidak tergoyahkan. Keadaan hidupnya tidak diubahkan oleh karena perubahan keadaan. Hidupnya tetap adalah seorang Ayub yang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan. Marah ada, kecewa ada, malu ada, terluka ada, sedih ada, sepi ada, ditinggalkan ada. Tapi kekuatan di dalam rohnya itulah yang membangkitkan dia untuk dia tetap dalam kondisi Ayub seperti sebelum kesengsaraan itu ada. Dan akhirnya ya, the season and the time, akhirnya ada waktu, ada masa di mana Tuhan memulihkan. Karena Ayub tahu tubuhku itu fana, bisa rusak. Bahkan ketika aku gak pakai tubuhku ini, aku matilah kasarannya dengan kerusakan tubuhku ini. Aku tetap berjumpa loh dengan Allah. Dan Allah itu tidak berubah. Allah akan tetap berdiri memihak aku. Perhatikan, Allah penebusku, dia membelaku. Kondisi apa yang saudara alami? Seperti lukisan di belakang ini, dengan badai gelombang yang begitu besar, yakinlah Yesus berdiri menghentikan badai itu. Allah tetap berdiri mengawasi saudara dan saya dari tempatnya di sorga, tidak melepaskan kita sedikit pun. Dia akan tetap memihak kita dan menjadi pembela kita dalam setiap keadaan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap kuat, karena Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang keren abis dan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tetap bersama dengan kami, ada di pihak kami dalam setiap keadaan. Biarlah kami belajar dari Ayub. Keadaan tidak mengubah kami. Ketika kami baik-baik saja, ketika kami gak baik-baik saja, kami tetap menjalin hubungan dan terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan penebus kami yang hidup. Tuhan
yang senantiasa ada di pihak kami. Terima kasih untuk Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kasih setia yang Engkau senantiasa berikan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.